Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita ada di akhir tahun 2024 dan saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Saya sering berkata bahwa Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya bertahun-tahun untuk saya dan saudara. Umur 13 tahun saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sampai hari ini saya bisa menyaksikan Tuhan sudah membuktikan kesetiaan dan kebaikannya dalam hidup saya bertahun-tahun. Mari pagi hari ini kita akan sejenak merenung di akhir tahun ini dalam suasana Natal yang begitu indah ini. Kita merenung sejenak, ada di manakah kita Natal kali ini? Judul khotbah pagi ini saya beri judul Kembali ke Bethlehem. Makanya pertanyaan saya adalah, ada di manakah kita Natal tahun ini? Ada sebuah ujar-ujar yang diucapkan oleh seorang teolog dan seorang filsuf berkebangsaan Denmark, namanya Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard terkenal akan sebuah quote-nya yang berkata begini di dalam bahasa Inggris, "Life can only be understood backwards, but it must be lived forward." Kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia adalah begini: hidup itu hanya bisa dipahami ketika kita melihat ke belakang, tetapi hidup itu harus dijalani ke depan. Nah, berdasarkan quote ini, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat sejenak ke belakang, ke tahun yang sebentar lagi akan kita lewati, tahun 2024. Apakah kita melewati tahun ini, kita ada di penghujung tahun ini, dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, yang bisa kita ingat adalah kerutuan dan komplain kita? Akankah di sana ada terus-menerus keluhan kita tentang sulitnya hidup, tentang sulitnya keadaan ekonomi kita, tentang sulitnya memenuhi kebutuhan dasar kita, tentang banyak kesulitan? Ataukah yang ada di sana adalah sebuah pandangan positif tentang penyertaan Tuhan, sekalipun di depan kita yang terlihat berbeda? Ini Desember, ada banyak hal yang terjadi. Beberapa orang dengan cara jenaka mengekspresikan Desember dengan cara yang cukup lucu, dengan berkata bahwa apa yang terjadi ya dengan para babi dan para ayam? Mereka tidak bisa tidur karena memikirkan kelangsungan hidup mereka. Ada pula yang mengekspresikan Desember ini dengan cara yang sentimental. Perpaduan antara hujan yang terus-menerus, tanah yang basah, bau tanah, lagu-lagu Natal yang begitu sentimental dan ceria, dipadu dengan gambaran pulang kampung dan bau khas kue atau makanan yang dibuat oleh orang tua kita, ditambah dengan bunyi lonceng Natal. Itu adalah formula yang dahsyat. Ada banyak ragam orang mengekspresikan Natal. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita membuka satu ayat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10, supaya kita sama-sama bisa mengekspresikan Natal dengan baik. Lukas kedua, ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Perhatikan kata kesukaan besar. Sadarkah Bapak dan Ibu, saudara semua, ketika kita masuk dalam bulan-bulan Natal, ada sebuah sukacita yang sulit untuk diekspresikan.
rasanya ada yang berubah di atmosfer kita. Ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah sukacita, ada sebuah aura positif yang akan terus membawa kita kepada keceriaan, kesukaan yang besar. Dan ayat yang baru kita baca mengkonfirmasikan hal tersebut. Ada sebuah kesukaan besar yang diberitakan oleh malaikat itu kepada para gembala. Ada sebuah kesukaan besar bagi dunia ketika sang pemilik surga dan bumi itu turun ke dunia dalam rupa manusia untuk datang dan menyelamatkan hidup kita. Ini Desember. Waktunya bagi kita untuk merenung dan melihat bulan di mana ada kesukaan besar, ada keceriaan, ada sukacita. Karena sang pemilik hidup, sang pemilik surga, sang pemilik jagat raya ini, bahasa Alkitab adalah rela mengosongkan dirinya dan datang untuk saya dan saudara di satu kota kecil yang bernama Bethlehem. Mungkin terlalu sering kita mengeluh tentang sulitnya hidup. Mungkin terlalu sering kita komplain tentang jahatnya Tuhan dan betapa ignorannya Tuhan tidak mengerti kesusahan dan kesulitan kita. Doa saya di akhir tahun ini, bagi engkau yang sudah lama, engkau yang sudah jauh dari Tuhan, doa saya, ini saatnya setiap kita kembali ke Bethlehem, di mana ada sebuah sukacita yang besar diperuntukkan bagi saudara dan saya. Ini Desember. Mari turunkan sedikit mesin hati kita, kita rendahkan RPM hati kita untuk melihat ada sebuah kesukaan besar yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara lewat kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Hari ini dia tidak datang lagi sebagai bayi, dia datang sebagai raja. Doa saya sekali lagi bagi setiap kita yang jauh, engkau jauh dari Tuhan, mungkin di masa muda engkau begitu mengasihi Tuhan, tapi suatu saat engkau terhilang, dan sekarang engkau tidak lagi ke gereja, sekarang engkau tidak lagi mengasihi Tuhan, sekarang prioritas hidupmu hanya uang, uang, dan uang. Atau engkau yang sudah meninggalkan Tuhan jauh karena sakit hatimu, karena hal-hal sulit yang kau dapati dalam hidup dan kau menyalahkan Tuhan, atau apapun alasannya. Doa saya, di akhir tahun ini, engkau kembali ke Bethlehem. Ini Desember. Ada banyak makna yang bisa kita pelajari. Saya tutup dengan sebuah cerita. Di tahun 90-an ada sekelompok misionaris dari Amerika. Mereka punya kesempatan untuk pergi ke Rusia, memberitakan Injil di sana, tentu saja dengan cara yang diam-diam. Lalu oleh gereja lokal setempat dibuatkan sebuah schedule untuk mengunjungi panti asuhan. Saat itu adalah saat menjelang hari Natal. Jadi saat itu bulan Desember, beberapa minggu sebelum Natal, persis seperti saat ini, yang oleh orang lain sering disebut sebagai masa-masa Advent, menunggu hari Natal. Kemudian oleh para misionaris ini mengajar anak-anak di sana, anak-anak yatim piatu, dan berkata mereka diberikan sebuah kertas dan alat gambar. Lalu setelah mereka menceritakan tentang peristiwa kelahiran Yesus, anak-anak ini disuruh gambar, Bapak dan Ibu. Banyak gambar yang sudah dibuat oleh masing-masing anak, tapi ada satu gambar yang begitu menarik perhatian dari para misionaris ini. Ada satu anak namanya Misha. Anak ini menggambar palungan, menggambar bayi Yesus, ada Yusuf dan Maria, lalu dia gambar ada binatang, ada ternak di situ dia gambar. Tetapi yang di palungan itu bukan satu bayi, tapi dua bayi. Lalu misionaris ini bertanya, kok kamu gambar apa? Anak ini bilang, gambar peristiwa Natal yang baru saja Bapak ceritakan. Oh, kenapa bayinya dua? Anak ini diam, tidak menjawab.
Ditanya untuk kedua kali, kenapa bayinya 2? Anak ini baru menjawab, saya tambahkan 1 bayi di situ. Lalu dia berhenti. Misionaris tanya lagi, kenapa? Itu siapa? Anak ini berkata, itu aku. Aku tidak punya ayah dan ibu, tapi mendengar cerita Bapak tadi, aku mau ada di situ. Dan aku berharap bayi Yesus itu jadi temanku selama-lamanya. Ini Desember. Inilah Natal yang sejati. Bahwa pemilik jagat raya itu, pemilik hidup yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, mau datang ke dunia. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Doa saya sekali lagi, bagi saudara yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, saatnya engkau kembali kepada Bapa, saatnya engkau kembali kepada Tuhan yang mengasihimu, saatnya engkau kembali ke Bethlehem. Selamat perayaan Natal yang penuh dengan keindahan dan sukacita bersama dengan keluarga, sahabat, teman-teman dekat, orang yang terkasih. Dan selamat menjelang tahun baru 2025 bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Penasehat ajaib.